Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Jelaskan definisi tentang kreativitas sesuai pemahaman Anda, sertai dengan pandangan beberapa tokoh. Menurut saya, kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu atau ide yang dimana ide atau gagasan tersebut belum pernah diciptakan oleh orang lain atau belum pernah terfikirkan oleh orang lain. Selain itu, kreativitas juga bisa diartikan memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Nah, untuk pandangan yang saya ambil yaitu dari teori yang saya ambil yaitu dari tiga pandangan. Yang pertama yaitu dari Widayatun. Pengertian kreativitas adalah kemampuan memecahkan masalah yang memberikan individu mampu menciptakan ide-ide asli atau adaptif. Fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Yang ketiga ada Chaplin 1989. Bahwasanya pengertian kreativitas adalah kemampuan menghasilkan sesuatu atau bentuk baru yang menggunakan metode-metode baru. Yang ketiga ada Chlapper Monstakis dalam Munandar 1995 berpendapat bahwa pengertian kreativitas adalah pengalaman yang mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Lanjut yang nomor 2 yaitu mengapa kreativitas anak usia dini perlu untuk dikembangkan. Jelaskan alasannya secara singkat dan jelas. Menurut saya, pengembangan kreativitas pada anak usia dini itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pengembangan kreativitas sangat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek motorik maupun juga aspek kognitif. Selain itu, pengembangan kreativitas anak mempengaruhi kelancaran dan juga kecerdasan anak dalam belajar. Apalagi di usia anak usia dini yang sangat bagus dan juga tingkat produktifnya, tingkat berkembangnya sangat bagus, itu sangat cocok dikembangkan sejak usia dini. Agar apa? Agar perkembangan dalam anak juga sangat bagus. Selanjutnya nomor 3, apa tolak ukur keberhasilan pengembangan kreativitas anak usia dini? Menurut saya, tolak ukur keberhasilan anak usia dini itu dilihat pada proses dan juga belajarnya. Proses dan belajar anak sangat menentukan keberhasilan anak usia dini. Jika anak memiliki tingkat niat dan juga tingkat belajar yang sangat tinggi, tekun, ia akan dilihat tingkat keberhasilannya. Jadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan anak usia dini itu dilihat dari proses belajarnya. Bagaimana ia menekuni, bagaimana ia menerima, bagaimana ia belajar, itu dapat dilihat dari tolak ukur dan dilihat keberhasilannya dari sistem belajarnya, dari strategi belajarnya, dari cara ia belajarnya. Pada poin 4, amatilah di lingkungan Anda faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pengembangan kreativitas anak usia dini. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Faktor yang mendukung yang pernah saya temui pada lingkungan saya itu dari si peminat atau dari anaknya sendiri. Ia memiliki bakat, tentunya dia memiliki bakat dan juga tentunya ia memiliki minat. Itu adalah faktor pendukung yang utama bagi si anak untuk memenuhi atau mencapai cita-citanya. Yang kedua, yaitu menghambat pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang menghambat itu adalah faktor dari orang tua sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika anak memiliki minat dan bakat yang dimana orang tua tidak mampu memfasilitasi, lingkungan tidak mampu mendukung, orang-orang di sekitar juga tidak ada yang motivasi, disitulah faktor penghambat kreativitas anak usia dini. Karena apa? Karena minat dan bakat yang ada pada dalam diri anak perlu yang namanya bimbingan dan didikan dari orang dewasa. Jikalau hal tersebut tidak diterapkan oleh pendidik maupun orang tua maupun lingkungan, maka sangat menghambat pendidikan pengembangan kreativitas anak usia dini. Lalu apa yang saya lakukan?
Saya seorang mahasiswa yang dimana melihat kejadian tersebut tentunya sangat miris. Karena apa? Karena ketika anak memiliki suatu bakat yang dimana minatnya juga sangat tinggi, sedangkan orang tua, keluarga, lingkungan tidak ada yang mensupport, mungkin karena faktor ekonomi, faktor dari orang tuanya yang tidak setuju, ataupun dari fasilitas-fasilitas yang disediakan itu juga kurang lengkap. Saya hanya bisa membantu, mensupport dan membantu anak tersebut. Misalkan anak yang suka nyanyi, akan tetapi fasilitasnya tidak dimiliki, atau tidak punya mic, atau tidak punya lagu, atau bagaimana. Saya berusaha untuk membantu sebisa saya. Selain itu, jikalau saya tidak mampu untuk membantu anak itu, saya punya teman yang dimana nanti teman saya minta tolong untuk membantu anak tersebut. Selain itu, motivasi yang saya berikan kepada anak juga sangat membantu. Ketika ia tidak dapat dukungan dari orang tua, akan tetapi ia memiliki minat dan bakat yang sangat tinggi, saya akan membantunya, saya akan mensupportnya, mendukungnya. Terima kasih, cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.